Bab 502. Dimas Jiang marah. Sekarang Kingston Jiang kira-kira tahu bahwa rencana yang gagal 100 tahun yang lalu dan rencana yang belum selesai adalah menggunakan racun Gu untuk menguasai dunia. Dan yang memimpin adalah keluarga Murong dari Sekte Gu. Tentu saja ini bukan hanya keluarga Murong, pasti ada kekuatan lain yang juga ikut di dalam ini. Adapun bagaimana rencana ini berakhir, dan ada rahasia apa di dalamnya, bahkan Winona Jiang pun tidak tahu. Sekarang rencana 100 tahun yang lalu telah kembali dimulai lagi. Itu harus dihentikan. Ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu terhadap kekayaan ini? Tanya Winona Jiang. Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Kingston Jiang berkata, aku tidak menyangka bahwa Milea Gao, kepala Centennial Group, akan membawa orang untuk menghentikanku. Sekarang tentara Xiao Yao telah kembali dan helikopter juga telah pergi. Sebagian besar kekayaan ini adalah batangan emas, sulit untuk membawanya pulang. Sambil berbicara dia jatuh ke dalam pemikiran. Setelah beberapa detik, dia berkata, jika benar-benar tidak bisa, hanya bisa meminta Aula Raja Surgawi maju, agar orang kuat dari Aula Raja Surgawi yang membawanya kembali. Jangan. Winona Jiang mengingatkan tepat pada waktunya. Sekarang semua kekuatan sedang menebak-nebak Aula Raja Surgawi berada di pihak mana. Aula Raja Surgawi telah menunjukkan kekuatan besar dan tidak cocok untuk diekspos sekarang. Begitu orang kuat Aula Raja Surgawi datang membantumu membawa kekayaan ini, maka Aula Raja Surgawi akan terekspos. Kingston Jiang berpikir sejenak dan merasakan hal yang sama. Aula Raja Surgawi kini adalah kartu terakhirnya. Tidak sampai situasi kritis, tidak boleh dengan mudah diungkap. Lalu apa yang harus dilakukan? Kingston Jiang tidak punya ide. Kekayaan ini bernilai triliunan. Tanpa dukungan kekayaan ini, dengan mengandalkan ratusan miliar yang diberikan oleh Busrandu, itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan mampu bersaing dengan Centennial Group. Winona Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, pokoknya, Aula Raja Surgawi tidak bisa muncul sekarang. Sekarang satu-satunya yang tahu tentang Aula Raja Surgawi hanyalah kakek, orang luar belum tahu. Mengenai uang, pikirkan lagi cara lain. Yah, hanya bisa seperti itu dulu. Kingston Jiang mengangguk perlahan. Malam ini, mereka berdua duduk di depan api unggun. Berbicara tentang seni bela diri, berbicara tentang situasi saat ini. Tanpa disadari hari sudah pagi. Keduanya juga bangkit dan meninggalkan Gunung Changbai. Helikopter telah kembali, jika mereka ingin pergi dari sini, hanya bisa melakukan perjalanan melewati pegunungan, ke kota terdekat, lalu membeli tiket untuk kembali. Jalan gunung sulit, tetapi mereka berdua adalah orang-orang yang punya ilmu bela diri, jadi tidak terlalu susah. Hanya menggunakan waktu setengah hari, pada siang hari, mereka sudah berjalan keluar dari Gunung Changbai dan melihat jalan raya. Setelah berjalan beberapa lama menyusuri jalan raya, barulah bertemu dengan sebuah mobil. Kingston Jiang menghentikan mobil dan menumpang ke kota terdekat. Setelah tiba di kota, hari sudah malam. Ini hanya sebuah kota kecil dan tidak ada bandara sama sekali. Keduanya harus naik taksi lagi untuk pergi ke kota yang ada bandara dan membeli tiket pesawat kembali ke ibu kota. Awalnya, Kingston Jiang akan kembali ke Jiangzhou. Hanya saja dia khawatir situasi di ibu kota saat ini telah berubah. Khawatir Milea Gao telah merilis foto-fotonya, juga khawatir Winona Jiang akan dimarahi oleh keluarga Jiang ketika kembali. Bandara di kota dekat Gunung Changbai. Lobi keberangkatan. Kingston Jiang mengambil telepon dan menelepon Kintiasu yang ada di Jiangzhou untuk menanyakan situasi Jiangzhou. Dia diberitahukan bahwa Salvation Group diam-diam telah merayu beberapa keluarga kecil, usaha kecil, dan pasar kecil. Hanya saja gerakan apotek Changseng sangat besar, terus-menerus menantang apotek lain, dan beberapa apotek terpaksa tutup. Singkatnya, situasinya sangat gawat. Suryana baik-baik saja, kan? Kingston Jiang bertanya lagi. Suara Kintiasu terdengar di balik telepon. Keadaannya cukup stabil, tidak ada yang serius, dan dia juga sedang berlatih bela diri dengan sangat keras.
Setelah mengetahui hal ini, Kingston Jiang merasa lega. Aku akan ke ibu kota dulu, setelah beberapa hari baru kembali ke Jiangzhou. Hubungi aku jika ada masalah. Iya, oke, aku sedang sibuk, tutup dulu ya. Qin Tiasu menutup telepon terlebih dahulu. Winona Jiang di samping melirik Kingston Jiang yang baru saja menyelesaikan panggilan, dan bertanya, tidak ada masalah apa di Jiangzhou, kan? Hanya aula medis Taisang yang masih membuat masalah, yang lainnya masih baik-baik saja untuk saat ini. Baguslah kalau begitu. Winona Jiang juga sangat lega. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya asal-usul Tuan Gao? Kingston Jiang bertanya tanpa bisa ditahan. Winona Jiang menggelengkan kepalanya. Kalau ini aku tidak tahu, aku bahkan tidak tahu nama lengkapnya, hanya mendengar dari kakek, dia sangat kuat, setidaknya di atas tingkat 6 alam, mengenai apakah sudah memasuki tingkat 7 alam, aku tidak tahu. Ekspresi Kingston Jiang juga menjadi serius. Dia tidak menyangka Tuan Gao ini begitu kuat. Dia tidak lagi berbicara, tetapi berpikir serius. Keduanya menunggu lebih dari 2 jam sebelum naik pesawat penumpang menuju ibu kota. Setelah sampai di ibu kota, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, dan hari sudah hampir terang. Keluar dari bandara, Kingston Jiang bertanya, langsung pulang ke keluarga Jiang. Winona Jiang mengangguk dan berkata, langsung pulang. Dia dengan santai memanggil taksi di sisi jalan dan masuk ke mobil. Kingston Jiang mengikuti dari belakang. Sebelum jam 7 pagi, Kingston Jiang dan Winona Jiang sudah muncul di depan halaman keluarga Jiang, dan di depan pintu sudah ada pelayan keluarga Jiang yang sedang membersihkan daun-daun yang jatuh di tanah. Nona Winona, kamu kembali. Bibi tukang sapu menyapa Winona Jiang, kemudian dia mencondongkan tubuh dan berbisik, entah apa yang terjadi, Tuan sangat marah kemarin. Hati-hati jangan sampai membuatnya marah. Mendengar itu, tubuh Winona Jiang bergetar. Kingston Jiang juga tampak serius. Tampaknya Milea Gao telah mengirim foto itu ke Dimas Jiang, dan itu bahkan telah menyebar bahkan di lingkaran dalam. Winona Jiang melihat ke pintu rumah keluarga Jiang. Pada saat ini, dia merasa bahwa ini adalah gerbang neraka. Begitu dia masuk, dia akan terjun tanpa bisa kembali. Namun, dia tetap melangkah masuk. Kingston Jiang juga mengikuti di belakang. Rumah keluarga Jiang di pagi hari sangat sepi. Winona Jiang berjalan menuju halaman belakang. Di sebuah gazebo di halaman belakang, ada orang tua yang sedang duduk bersila. Aura yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, dan arus udara yang cukup besar dapat terlihat berputar samar di sekitar tubuhnya, membentuk medan magnet yang mengerikan. Winona Jiang muncul di halaman belakang dan melihat Dimas Jiang yang sedang berlatih. Setelah ragu beberapa saat, dia berjalan mendekat, berdiri 10 meter jauhnya, dan memanggil, "Kakek, aku kembali." Suaranya bergema di tengah halaman yang sunyi. Dimas Jiang yang sedang berlatih membuka matanya. Pada saat ini, arus udara di sekitar tubuhnya yang bisa dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba bergerak, membentuk ledakan energi dan meledak, langsung menyerang Winona Jiang. Tubuh Winona Jiang terkena dan terpental puluhan meter jauhnya, jatuh ke tanah dengan parah dan menyemburkan seteguk darah. Dimas Jiang berdiri, tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di hadapan Winona Jiang, mengangkat telapak tangannya, dan energi Qi yang mengerikan pun berkumpul di telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kingston Jiang menerjang tepat waktu dan menghentikan, Dimas Jiang, dia adalah cucumu, apa yang ingin kamu lakukan? Winona Jiang juga mengabaikan luka di tubuhnya, bangkit dari tanah dan berlutut. Winona, apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan yang kamu buat? Wajah tua Dimas Jiang suram, ekspresinya penuh amarah. Winona Jiang berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Kingston Jiang menjelaskan, Milea Gao lah yang melakukannya, dia membawa 4 pelindung di bawah Tuan Gao ke Gunung Changbai, kami ditotok sehingga terjebak, Winona Jiang dan aku tidak bersalah. Tutup mulutmu. Dimas Jiang menegur, apakah ini waktu kamu untuk bicara?
Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kalian dijebak? Aku percaya, tapi apakah keluarga Xiao Yao akan percaya? Winona Jiang, jelas-jelas kamu tahu bahwa Milea Gao bukanlah orang yang mudah dihadapi. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu ini sama saja dengan mendorong keluarga Jiang ke dalam jurang. Winona yang ceroboh, kakek, silakan hukum Winona. Bersambung.